Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVL 09. Bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan juga saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 akan mendukung penambahan anggaran untuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan, khususnya alat tes cepat molekuler, untuk mengendalikan kasus TBC yang cukup tinggi di Kabupaten Pemalang. Perwakilan DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mendatangi Komisi 9 DPR RI untuk meminta dukungan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan Komisi 9 akan mendukung penambahan anggaran untuk melengkapi alat kesehatan yang dibutuhkan, khususnya alat tes cepat molekuler untuk mengendalikan kasus TBC yang cukup tinggi di Kabupaten Pemalang. Nihayatul Wafiroh mengatakan peningkatan RSUD di Kabupaten Pemalang memang sangat dibutuhkan karena fasilitas RSUD masih terbatas dalam melayani penyakit tertentu, sementara jumlah penduduk Kabupaten Pemalang sudah mencapai 1,5 juta jiwa. Menurutnya, peningkatan kualitas rumah sakit dan pengentasan penyakit TBC harus jadi prioritas pemerintah karena tercantum dalam program hasil terbaik cepat atau Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Kalau secara quick win, ini untuk pembangunan fokusnya sekarang pemerintah sekarang pembangunan untuk upscaling ya dari rumah sakit dari tipe D ke tipe C, dan kebetulan di RSUD di Pemalang ini sudah tipe C. Nanti kita support bagaimana untuk dari program-program lain dan untuk alat kesehatan juga. Tadi juga menyampaikan tentang butuhnya TCM ya, TCM karena ternyata jumlah penderita penyakit tuberkulosis cukup tinggi, ya ini 1.800, dan salah satu quick win dari pemerintah ini adalah untuk menurunkan TB tuberkulosis. Selain peningkatan kualitas RSUD, Nihayatul menyebut Kabupaten Pemalang juga membutuhkan pembangunan rumah sakit jiwa karena angka penderita yang kian bertambah. Ia menyebut Panja Jaminan Kesehatan Nasional Komisi 9 DPR akan membahas hal ini secara mendalam, bukan hanya di wilayah Pemalang, melainkan juga di seluruh daerah di tanah air. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR RI mengapresiasi pihak Rutan Kelas 1 Surakarta karena telah bekerja sama dengan berbagai lembaga dengan membentuk sejumlah program untuk meningkatkan keahlian tahanan dan narapidana. Meninjau langsung sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Surakarta, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menilai pembinaan dan pemulihan sosial bagi tahanan dan narapidana sudah cukup baik. Hak-hak warga binaan telah dipenuhi, termasuk hak kesehatan, pendidikan, dan kesempatan berkontribusi melalui kegiatan kerja produktif. Willy mengapresiasi pihak Rutan Kelas 1 Surakarta karena telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan dasar warga binaan serta membentuk sejumlah program untuk meningkatkan keahlian tahanan dan narapidana. Meski begitu, ia mengatakan permasalahan kelebihan kapasitas masih menjadi kendala. Willy menyebut Komisi 13 akan memanggil Kepala Lapas dan Rutan ke DPR untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Secara tata kelola bagus, tapi kapasitas yang lebih ini tentu harus kita carikan solusinya bersama-sama. Habis ini insya Allah kami akan mengundang semua Kalapas dan Karutan ke Komisi 13 untuk bertukar pandangan apa-apa yang kemudian menjadi kendala-kendala selama ini dalam proses penanganan di sini. Dan tentu kami dari Komisi 13 mengapresiasi ya, bagaimana tadi ada kerjasama sama ISI Surakarta, kerjasama sama LBH, kerjasama sama Ponpes. Ini dalam rangka ya kan rutan ini kan cuma transit ya. Nah, tentu ini menjadi sangat krusial sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di rutan ini ya. Dalam tinjauan tersebut, Komisi 13 juga meninjau dapur pengolahan makanan untuk memastikan pemenuhan hak kebutuhan dasar warga binaan sudah memenuhi standar gizi dan nutrisi. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pembentukan regulasi khusus yang mewajibkan aplikator ojek online memberikan jaminan sosial bagi para pengemudi ojol. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pihak aplikator berkewajiban memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi para pengemudinya dari kecelakaan kerja. Dalam rapat dengan DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, anggota Komisi 9 DPR RI Obon Tabroni mendorong pembentukan regulasi khusus yang mewajibkan aplikator ojek online memberikan jaminan sosial bagi para pengemudi ojol. Obon mengatakan, pihak aplikator berkewajiban memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan bagi para pengemudinya dari kecelakaan kerja. Apalagi saat ini jumlah pengemudi ojol dicatat telah lebih dari 2,4 juta orang. Ia meminta pemerintah lebih serius untuk melahirkan regulasi yang melindungi para pengemudi secara menyeluruh. Perlu ada regulasi khusus yang mewajibkan aplikator bagaimanapun caranya agar mereka pun bertanggung jawab. Karena kan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya dari peserta, dari ojol, tapi harus ada peran dari aplikator. Nah, aplikator itu dengan persentase tertentu, kemudian dengan mekanisme yang ada membantu memotong iuran. Kalau sistemnya mereka bayar sendiri, segala macam itu memungkinkan. Tetapi tidak ada peran dari aplikator. Kemudian yang kedua, kalau mereka dengan membayar sendiri, yang terkadang manusia kan ada kebutuhan yang lain, ada yang lain-lain, yaitu mereka terpakai untuk itu. Ya saatnya aplikator-aplikator ya boleh berusaha di Indonesia, boleh mencari keuntungan di Indonesia, tapi hal-hal tertentu terkait dengan keselamatan, terkait dengan perlindungan pekerja ojol itu harus mereka lindungi. Obon menyebut pengemudi ojol merupakan bagian dari UMKM yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Karenanya, ia mendorong instansi pemerintah terkait berkolaborasi untuk merumuskan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono menilai pengaturan tenaga pendidik oleh pusat dapat memberikan perhatian lebih dalam menjaga kesejahteraan para guru di mana honorarium atau gaji diberikan langsung kepada rekening guru dari pusat. Komisi 10 DPR RI mendorong adanya pembahasan terkait sentralisasi guru untuk menciptakan peraturan yang searah dengan kebijakan daerah, serta mendorong pemerataan dan peningkatan kesejahteraan guru. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke BPMP Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadriani Irvani menyampaikan, rencana sentralisasi tersebut dapat diatur dengan memperhatikan hal-hal penting seperti penempatan, peningkatan kualitas guru, sistem data dan informasi guru nasional, serta pemenuhan kesejahteraan guru yang belum merata di setiap daerah. Yang pertama tentang sentralisasi guru, yang kedua tentang kesejahteraan guru, yang ketiga tentang perlindungan guru, yang keempat tentang sinkronisasi antara pemerintah daerah, baik kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat dalam pengelolaan guru. Nah, inilah yang akan kami bahas. Anggota Komisi 10 DPR RI Juliat Mono menilai pengaturan tenaga pendidik oleh pusat dapat memberikan perhatian lebih dalam menjaga kesejahteraan para guru, di mana honorarium atau gaji diberikan langsung kepada rekening guru dari pusat tanpa melalui rekening kas kabupaten kota atau daerah.
Tampaknya ada usulan bagaimana agar guru-guru disentralkan cara pengaturannya supaya semuanya bisa sejahtera, tidak ada kepentingan apapun kecuali profesional. Dan menurut saya juga guru perlu dimuliakan agar profesinya makin diminati oleh banyak pihak. Karena kalau penghasilannya yang honorer sangat minim, ini tidak ada orang yang punya cita-cita jadi guru. Guru harus ditempatkan sebagai profesi paling mulia, mendapatkan kesejahteraan khusus yang nanti harus lebih baik. Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menyebutkan adanya temuan awal yang menunjukkan kemungkinan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan di PT RAPP Riau. Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan ke PT RAP di Riau untuk memantau pengelolaan limbah yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menyebutkan bahwa temuan awal menunjukkan adanya kemungkinan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan aduan dari masyarakat yang menjadi perhatian Komisi 12 DPR RI, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan PT RAP mematuhi peraturan pengelolaan limbah yang berlaku. Dari hasil temuan tadi memang diindikasikan ya, menurut KLHK yang memang berpengalaman, ada kemungkinan itu terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, inilah perlunya sebuah kunjungan mendadak sehingga segala sesuatu yang real itu bisa terlihat secara nyata. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi juga menegaskan, PT RAP harus memberikan penjelasan mendalam terkait skema pengelolaan limbah yang menjadi keluhan masyarakat. Ia juga meminta KLHK dan stakeholder terkait memastikan bahwa perusahaan tersebut mematuhi peraturan pengelolaan limbah yang berlaku. Kami minta lakukan kajian, bahkan kami uji lab dan kita akan memanggil yang bersangkutan, pihak yang bersangkutan untuk mendapat paparan ataupun memberikan penjelasan terkait skema pengelolaan limbahnya di perusahaan mereka. Kita meminta mereka dalam beroperasi tetap juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan aturan di lingkungan hidup. Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggaraan haji memerlukan lembaga yang fokus dan profesional, sesuatu yang sulit dicapai bila masih menjadi bagian dari tugas besar Kementerian Agama. Untuk itu, pemirsa, DPR RI tengah memfinalisasi regulasi terkait, termasuk menyusun undang-undang untuk memperkuat landasan hukum bagi badan penyelenggara haji. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Sekarang Anda semua sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Selamat menyaksikan. Dan saya alhamdulillah sudah 4 periode berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah melewati pemilu dan suara individunya terbanyak. Jadi suara individu terbanyak. Dan perlu dicatat ya, suara yang diperoleh oleh istri saya, Dr. Ratnawati, melampaui suara perolehan saya. Jadi ya bakatnya adalah gitu ya. Quality time dengan istri. Karena bagaimanapun perjuangan hidup saya dari awal, dari titik nol, seperti di pom bensin, mulai dari nol bersama dengan istri. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Dalam penyusunan regulasi mengenai ibadah haji yang baru, DPR RI menggunakan rekomendasi dari hasil temuan Pansus Haji pada periode DPR sebelumnya.
Dan DPR RI menekankan seluruh ekosistem penyelenggaraan, mulai dari pra-keberangkatan, keberangkatan, hingga pemulangan jamaah harus diperhatikan. Simak informasi selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam upaya mereformasi penyelenggaraan ibadah haji, pentingnya menurunkan biaya haji di masa mendatang tanpa mengurangi kualitas pelayanan haji. Gagasan ini mungkin diwujudkan jika ada pembenahan serius dan menyeluruh oleh Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji. Salah satu fokus utama efisiensi adalah pada aspek transportasi, terutama biaya penerbangan. Skema penerbangan yang saat ini digunakan, di mana pesawat dari Arab Saudi tiba dalam kondisi kosong, dapat dioptimalkan untuk membawa kargo. Optimalisasi kargo dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, sekaligus menekan biaya logistik jamaah. Menyeragamkan harga aftur dengan standar Bandara Soekarno-Hatta juga dapat menghemat hingga Rp3 juta per jamaah. Ini adalah langkah konkret yang bisa langsung berdampak pada pengurangan biaya haji tanpa menurunkan mutu pelayanan. Tahun ini menandai penyelenggaraan haji terakhir oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, seluruh proses akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji atau BPH. Penyelenggaraan haji memerlukan lembaga yang fokus dan profesional, sesuatu yang sulit dicapai bila masih menjadi bagian dari tugas besar Kementerian Agama. DPR RI tengah memfinalisasi regulasi terkait termasuk menyusun undang-undang untuk memperkuat landasan hukum BPH. Rekomendasi yang dihasilkan dari Pansus Haji pada periode DPR sebelumnya menjadi data penguat untuk membentuk regulasi yang baru. Salah satu temuan penting adalah perlunya memangkas rantai birokrasi dan biaya tidak resmi yang dibebankan kepada jemaah oleh pihak ketiga. Seperti adanya kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji, contohnya di Cirebon, ditemukan biaya tambahan hingga Rp12 juta di luar biaya resmi yang dinilai sangat membebani jamaah. Seluruh ekosistem penyelenggaraan mulai dari pra-keberangkatan, keberangkatan, hingga pemulangan jamaah harus diperhatikan. Pengelolaan hotel, konsumsi, hingga transportasi lokal di Arab Saudi harus dirancang lebih efisien dan kompetitif. Salah satu usulan konkret adalah kontrak hotel jangka panjang atau multi-years yang diyakini dapat menurunkan biaya secara signifikan dibanding kontrak tahunan yang bersifat mendadak. Salah satu masalah klasik dalam haji adalah panjangnya antrian. Dengan jumlah pendaftar haji mencapai 5,5 juta orang, masa tunggu di beberapa daerah sudah mencapai 30 hingga 45 tahun. Ada dua pendekatan untuk mengatasi ini. Yang pertama, melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dapat memanfaatkan kuota yang tidak terpakai dari negara-negara OKI. Dan yang kedua, menetapkan prioritas keberangkatan bagi lansia, misalnya dengan proporsi keberangkatan 70% lansia dan 30% non-lansia. Hal ini dinilai sebagai solusi adil dan manusiawi, mengingat haji adalah ibadah fisik yang berat bagi usia lanjut. Terakhir, perlu ketegasan pemerintah dalam menindak penggunaan visa non-haji. DPR mendorong agar pemerintah segera menyusun sistem pendaftaran haji terintegrasi dengan data kependudukan dan pelayanan hingga ke tingkat desa. Ini bertujuan untuk menghindari praktik pungutan liar oleh travel atau KBIH, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pendaftaran. Reformasi penyelenggaraan ibadah haji merupakan kebutuhan mendesak. Visi Presiden untuk menurunkan biaya sambil meningkatkan mutu pelayanan harus diwujudkan dengan sinergi antara BPH, DPR, dan pemerintah Arab Saudi. Perlu pendekatan sistemik, kebijakan afirmatif untuk lansia, efisiensi biaya, dan diplomasi aktif untuk melayani umat Islam yang telah menanti selama puluhan tahun dengan layak dan bermartabat. Haji bukan semata ritual tahunan,
melainkan amanah negara terhadap rakyatnya. Untuk pemirsa yang ingin menjalani liburan asik namun edukatif, tentunya dapat pemirsa dapatkan secara bersamaan dengan berkunjung ke museum. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu museum yang luar biasa yang menjadi kebanggaan negara kecil di kawasan Timur Tengah, yaitu Bahrain. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Nasib ojol ke depannya. Yang ideal, yang berkeadilan, ojol ini akan dibawa kemana? Ada dua ruang. Pertama, revisi Undang-Undang LLAJ, Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di situ bisa masuk satu item kaitan dengan transportasi online. Kalau memang nggak bisa, memang kita bikin khusus Undang-Undang khusus transportasi online. Apakah sudah pernah ada, Pak, dari aplikator manapun yang sudah mendapatkan sanksi tegas akibat memotong tarif lebih dari yang sesuai aturan tadi 20%? Belum ada sampai hari ini. Belum ada? Fine-fine saja. Kenapa belum ada, Pak? Ya itu yang kita pertanyakan dengan Menteri. Jadi kalau memang Pak Menteri tahu dan negara diam saja, maka kita zolim. Praktek-praktek ini mohon maaf saya sampaikan agak keras. Ini kerja Rodi gaya baru. Nah kalau misalnya sudah demonstrasi, sudah puluhan ribu ojek online juga, negara belum memberikan kepastian, saya tidak tahu apakah PIN ini berfungsi. Ya ada gunanya. Ini negara memproteksi rakyat nggak ada gunanya. Semuanya yang punya label-label ini cuma gagah-gagah doang. Lalu apa istimewanya kita seperti ini? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban kuno yang pernah jadi pusat perdagangan dunia ribuan tahun lalu? Dan ternyata peradaban itu berada di sebuah negara kecil di Timur Tengah yang kini dikenal sebagai Mutiara Teluk Persia. Bukan hanya dikenal sebagai penghasil minyak dan mutiara, negara ini juga punya museum luar biasa yang menyimpan rahasia sejarah besar dari masa lampau. Penasaran dong pastinya seperti apa isi dari Museum Nasional Bahrain yang jadi pusat budaya Timur Tengah. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya dalam segmen Intips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, museum adalah tempat menyimpan, merawat, dan memamerkan berbagai warisan budaya, baik berupa benda dan tak benda. Saat ini, museum tidak hanya sebatas sebagai media edukasi saja, tapi juga sebagai hiburan. Tiap negara biasanya memiliki museum nasional masing-masing. Dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk memahami dan mempelajari sejarah serta budaya baru. Kali ini kami mengajak pemirsa untuk mengulas informasi menarik dari Museum Nasional Bahrain yang menjadi salah satu situs budaya utama di sana. Yuk kita ulas! Negara yang beribu kota Manama ini terletak di kawasan Timur Tengah dan merupakan salah satu negara terkecil ketiga di Asia, setelah Maladewa dan Singapura. Bahrain memiliki pesona budaya kuno yang memikat yang bisa kita lihat lebih dalam dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain. Museum Nasional Bahrain diresmikan oleh mendiang Amir Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa pada Desember 1988. Museum ini salah satu museum terbaik di wilayah Teluk Persia loh. Bangunan yang luar biasa ini dicirikan oleh fasad marmer travertin berwarna putih. Di sini kita bisa melihat lebih dalam tentang sejarah Bahrain, termasuk di dalamnya banyak diulas mengenai peradaban kuno Dilmun. Pemirsa, Dilmun adalah salah satu peradaban kuno yang berpusat di Pulau Bahrain
pada tahun 2050 sebelum Masehi. Dilmun menjadi pusat niaga pada masa itu. Jadi boleh disebut peradaban Dilmun ini memiliki pengaruh besar di Timur Tengah. Museum Nasional Bahrain menyajikan budaya Dilmun secara ciamik. Ada area bernama The Hall of Dilmun, di mana terdapat benda-benda peninggalan budaya yang menggambarkan perkembangan Bahrain sejak zaman Neolitik hingga Dilmun kuno. Nah, yang menarik lainnya, di sini juga terdapat dokumen kuno, harta karun kuil barbar, pemukiman Sar, dan tembikar Dilmunia yang terkenal menjadi daya tarik utama di museum ini. Unik ya pemirsa, bisa dijadikan objek foto yang estetik nih. Masih tentang peradaban Dilmun, Museum Nasional Bahrain juga menyajikan bagaimana masyarakat Dilmun dulu disemayamkan loh pemirsa. Pemakaman Bahrain yang ikonik ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sementara. Wah, ini jadi pengetahuan baru kita ya. Dengan mengunjungi Museum Nasional Bahrain, kita menjadi tahu bahwa kehidupan dan budaya Dilmun kuno di zaman dulu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di Bahrain saat ini. Selama 2.300 tahun, Dilmun kuno atau yang kita kenal sebagai Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia dan menjadikan Bahrain mendapat julukan sebagai Mutiara Teluk Persia. Saat ini, selain terkenal menjadi salah satu negara penghasil minyak dari Timur Tengah, Bahrain juga terkenal sebagai negara penghasil mutiara laut terbaik di dunia. Jika pemirsa ingin merasakan suasana peradaban dan budaya kuno Dilmun, Museum Nasional Bahrain ini wajib pemirsa sambangi ya kalau berkunjung ke negara ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Senin 26 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pemirsa, ada rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi RI dengan agenda pembahasan dampak kebijakan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 terkait pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemirsa, akan ada rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.